adalah untuk mencari solusi terbaik ya dari persoalan transportasi, pengangkutan barang atau produk dari gudang atau pabrik ke pasar tujuan ya dengan biaya termurah. Bila telah didapat diidentifikasi biaya angkut dari pabrik ke pasar serta kapasitas pabrik dan 3 permintaan pasar pun telah diketahui, maka persoalan bagaimana cara pengalokasian terbaiknya dapat dikerjakan menurut Nur ya 2010. Nah, di sini pembahasan pertama adalah metode sudut barat laut atau Northwest Corner Method ya. Nah, metode yang paling sederhana untuk mencari solusi awal dari transportasi. Nah, ciri dari metode ini adalah alokasi satuan belum memandang biaya transportasi ya. Nah, di sini nanti kita akan mencari ya nilai ya metode transportasi dengan biaya yang optimal ya, biaya yang terendah ya pada saat pengiriman barang. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama mulai dari sudut kiri atas tabel ya. Pojok kiri atas tabel itu nanti kita tentukan sebagai awal kita melakukan penyelesaian ya dengan metode Northwest Corner ya atau metode sudut barat laut. Nah, alokasikan sebanyak mungkin pada X11. Ini X11 adalah X baris pertama kolom pertama ya, tanpa menyimpang dari kendala penawaran atau permintaan ya. Berdasarkan ya permintaannya, demand dan penawaran juga ini biasanya supply persediaan. Artinya X11 X baris 1 kolom 1 karena nanti kita dalam bentuk tabel ditetapkan sama dengan yang terkecil ya di antara nilai A1 dan B1. Nah, yang kedua setelah kita langkah pertama selesai, kita menentukan pojok kiri atas yaitu baris 1 kolom 1, maka kedua proses pertama akan menghabiskan penawaran pada sumber 1 dan atau permintaan pada tujuan pertama. Akibatnya tak ada lagi barang dapat dialokasikan ke kolom atau baris yang telah dihabiskan dan kemudian baris atau kolom itu dihilangkan. Nah, kemudian pengalokasian sebanyak mungkin ke kotak di dekatnya pada baris atau kolom yang dapat dihilangkan. Ya, jika kolom maupun baris telah dihabiskan, pindahlah secara diagonal ke kotak berikutnya. Ya. Nah, ini kita akan pindah nih setelah baris pojok kiri atas selesai, maka kita akan pindah berikutnya. Ya, diagonal ya. Nah, berikutnya setelah ini lanjut ketiga ya. Lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan ya, dengan keperluan permintaan telah dipenuhi. Nah, ini langkah-langkah ini kita terus nih sampai permintaan telah dipenuhi. Nah, metode Northwest Corner Rule atau yang dikenal metode sudut barat laut merupakan salah satu pemecahan awal yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan transportasi. Nah, studi kasusnya di sini ya saya jelaskan. Misalkan alat-alat rumah tangga akan dikirimkan dari 4 buah distributor ya. Distributornya A, B, C, D. Boleh saja distributornya misalnya distributor Cikarang yang A, yang B distributor Kerawang, yang C misalnya distributor Tambun, yang D misalnya distributor Cikampek gitu ya. Ketiga toko misalnya toko Sofi pertama, kedua toko Pedia, yang ketiga misalnya Lazada, itu bisa ya. Nah, jumlah barang yang siap dikirimkan dari distributor ya misalnya A, B, C, D atau tadi nama kota ada distributor, mungkin dia punya gudang ya tempat persediaan barang ya tadi seperti ya dari Cikarang ya boleh ya. Jadi nama itu kalau ada kasus itu nama kota atau itu nggak masalah ya, itu sama juga variabel ya. Di sini semua variabelnya saya sebutkan ada variabel A, B, C, D ya. Masing-masing adalah yang A 300, yang B 200, yang C 600, yang D 500 unit. Ya, kebutuhan toko ya 1, 2, 3 atau tadi Shopee, Tokopedia, Lazada ya terserah ya. Tinggal studi kasusnya Anda tinggal baca saja ya. Kalau di sini saya penamaan variabelnya itu 1, 2, 3. Masing-masing toko ya, toko pertama 200 kebutuhannya, toko kedua 1000, toko ketiga 400 unit. Nah, biaya pengiriman adalah ribuan ya dari distributor ke toko. Tampak dalam tabel di bawah ini ya. Tentukan penyelesaian fleksibel awal dengan menggunakan metode barat laut. Nah, perhatikan di sini ya. Ini sudah dalam bentuk saya buatkan tabel. Dari siapa? Dari distributor ya ke tujuannya toko. Kalau dibacanya itu distributor A ya ke
tujuan toko 1 dengan biayanya itu 5.000 lah anggap ya. Ya distributor A ke toko kedua 3.000, distributor A ke toko 3 3.000 ya. Distributor A mempunyai persediaan 300. Begitu ya cara membacanya. Saya lanjutkan lagi ya, distributor B ya mengirimkan ke toko pertama biayanya 2.000. Toko B mengirimkan ke toko 2 9.000. Toko B mengirimkan ke toko 3 4.000 dengan persediaannya 200 ya. Gitu ya. Nah, berikutnya distributor C biaya pengiriman ke toko 1 3.000 ya, ke toko 2 7.000, ke toko 3 8.000, persediaannya 600. Toko D ya, di toko D distributor D ya biaya pengiriman 6.000 ke toko 1, ke toko 2 1.000, ke toko 3 4.000 ya. Persediaannya adalah 500. Nah, tujuan toko ini kebutuhannya untuk toko 1 200, toko 2 1.000, toko 3 adalah 400. Nah, jelas ya. Jadi dari studi kasus ini kalau dibuatkan tabel maka format bentuknya seperti ini ya, paham ya. Jadi kita bisa memahami pembentukan tabel ya dari studi kasus ini ya. Jadi jangan bingung ya, distributor dari distributor ke tujuan toko ya, dimana distributor A persediaannya 300, B 200, C 600, D 500. Sedangkan tujuan toko kebutuhan satunya 200, toko 2 1.000, toko 3 400. Oke, saya rasa itu ya untuk pembahasan yang ke ini ya. Pertama ya, menggunakan studi Norwell ya. Nah, nanti ini belum ya, metode biaya terendah belum. Saya masih ke sini ya, ke studi kasus ini. Baik ya, saya mulai saja ya untuk implementasi. Tadi pembacaan tabelnya sudah jelas ya. Sekarang ya, kita melakukan pengisian ya, kuantitinya sebanyak mungkin. Yang penting nilai persediaan dan kebutuhan ini harus seimbang ya. Nah, di sini ya nanti kita akan mencari nilai biaya pengiriman yang optimal, yang minimal ya maksudnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini saya kasih tuliskan pengisian dimulai dari sel ujung barat laut pojok kiri atas. Yang mana ini? Ya, berarti baris 1 kolom 1. Kalau yang tadi kan X11 ya, berarti baris 1 kolom 1 sama ya. Ini semua variabelnya A ya. A-nya itu baris 1 kolom 1. Di sini berarti ya kita tentukan dia sebagai awal pertama pengisian dengan metode barat laut ya, ujung barat laut. Nah, berarti di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini kita akan mengisi. Kita lihat ya, distributor A ke toko 1 berapa gitu ya. Kita bisa lihat. Nah, kalau saya persediaannya 300, saya isi 300 kira-kira. Maka di sini dia kebutuhannya cukup 200. Maka persediaan ini yang dari sini ya kita cukup memenuhi ya dari distributor A ke tujuan toko 1 hanya cukup memenuhi 200 ya. Walaupun di sini ada kata-kata ya dengan mengisi kuantitas banyak-banyaknya, yaitu berarti kalau di sini 200 ya kebutuhan toko 1, jangan 300. Kalau 300 nanti dia kelebihan. Sedangkan permintaannya adalah 200, kebutuhan atau demand dan persediaan atau supply. Berarti di sini adalah 200. Paham ya? Nah, 200. Nah, kita bisa lihat. Nah, kalau seperti ini sudah 200 berarti distributor A ke tujuan toko 1 yaitu 200 sudah terpenuhi. Nah, berarti distributor A ke mana? Ke ini. Kemana lagi? Nah, ini berarti yang B, C, D ini nggak bisa nih. Ini udah selesai. Berarti B nggak bisa ke toko 1, C tidak bisa ke toko 1, D tidak bisa ke toko 1 karena toko A sudah memenuhi ya kebutuhan dari toko 1 200. Nah, maka ini saya silang ya. Saya silang yang enak ya. Nah, ini saya silang gini. Ini berarti tidak bisa daerah ini
dipergunakan ya. Saya silang. Nah, ini sudah tidak digunakan. Nah, oke ya, berarti daerah sini nggak bisa lagi digunakan, cuma di sini. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini berarti toko A masih bisa mengirimkan, toko A, distributor A bisa mengirimkan ke toko kedua. Berapa sisanya? Ya, berapa sisanya? Kebutuhan tujuan tokonya berapa? Tujuannya itu 1000. Maka di sini persediaannya tinggal berapa? Nah, ini persediaannya ini kan di ini nih. Tinggal berapa sisanya? Sisanya kan dia adalah 100. Terus warna ini. Nah, sisanya adalah 100. Nah, berarti ya toko ada distributor A dapat memenuhi ke toko 2 yaitu dengan berapa kepenuhan kebutuhan 100 ya. Nah, di sini artinya distributor A memenuhi toko kedua adalah 100. Nah, diambil dari sini. Nah, di sini otomatis dia akan berkurang nih, otomatis dia akan berkurang ya. Berapa 100 jadi berapa tinggal? Tinggal 900. Yes. Nah, 900. Nah, ini 900. Nah, kita bisa lihat lagi. Nah, berikutnya, nah di sini sudah terpenuhi nih. Tadi ini udah terpenuhi nih. Kita coret lagi nih ya. Kita coret nih, udah selesai. Ini sudah terpenuhi. Nah, maka daerah sini ya, distributor A tidak lagi bisa ngirim ke toko 3 karena kan sudah terpenuhi di toko 1 dan 2. Jadi ke toko 3 tidak lagi dia mengirimkan karena persediaannya sudah dikirim ke toko 1 dan toko 2. Begitu ya cara membacanya, jangan sampai salah. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini ya. Sekarang A sudah selesai distributornya. Yang berikutnya ada di distributor B. Nah, dimulainya dari mana? Dari sini karena area yang kolom satunya ya, kolom 1 baris B baris 2 kolom 1 ini, yang kolom 1 udah nggak bisa dipakai karena udah terpenuhi kan. Yang B tidak bisa ngirim ke toko 1, berarti B bisa mengirim ke toko 2 ya. Kita lihat toko B mengirimkan ke toko 2 berapa ya. Kebutuhannya toko 2 ini adalah ya tadi 1000 dikurang tinggal 900. Nah, maka si B ini dapat mengirimkan ke toko kedua adalah sebanyak 200 ya, sebanyak 200. Dia bisa mengirimkan ke toko kedua sebanyak 200, berarti kan terpenuhi ya. Berarti B hanya mengirimkan ke toko 2. Nah, si B, distributor B tidak bisa lagi mengirimkan ke toko 3 karena sudah persediaannya sudah dikirim ke toko 2. Maka ini wilayah ini kita coret. Kita coret ya. Nah, ini berarti saya tak kasih tanda silang. Ini saya kasih tanda silang. Nah, gitu ya. Nah, ini saya coret. Nah, ini sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nah, di sini ya, kita lihat nilainya. Tadi kan 900 sudah terpenuhi ya, 200 lagi ya. Berarti di sini ya, jadi 900 dikurang 200. Jadi tinggal 700 ya, gitu ya caranya. Nah, di sini 700. Oke, sampai sini paham ya. Nah, kita bisa lihat lagi. Sekarang distributor C ya, dia bisa mengirimkan ya, dalam arti bisa kedua atau ketiga, kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini adalah distributor C persediaannya ada 600 ya, sedangkan tujuan toko 2 tadi itu awalnya 1000, tapi sudah dikirimkan dari A 100, dari B 200, 300, sisanya tinggal 700. Nah, artinya distributor C bisa memenuhi persediaan maksimal dikasih ke toko kedua berapa? 600. Paham ya sampai sini? Dia bisa memenuhi kebutuhan si toko kedua itu adalah 600
600. Bisa lihat di sini. Dia bisa memenuhi kebutuhannya 600. Nah, 600 ini 700. Berarti kita coret ini ya. Berarti kita coret di sini. Ya, sisanya berapa? Sisanya adalah 100. Nah, pakai ini ya. Biar nggak saru. Nah, sisanya tinggal 100 ya, karena distributor C dapat memenuhi persediaan toko kedua dengan persediaan 600. Kan di sini 700 tinggal 100. Nah, daerah wilayahnya ya yang di sini nih dicoret ya, tidak bisa lagi jadi C tidak bisa ngirim ke toko ketiga. Oke. Ya, kita lihat lagi sekarang ya. Nah, di sini toko D ya. Nah, toko D, distributor D dapat mengirim ke toko 2 maupun ketiga. Kita bisa lihat dulu, berarti kita harus yang di sini, jangan keempat ya. Nah, D di sini distributor D punya persediaan 500, sedangkan toko kedua tinggal memenuhi kebutuhan 100 lagi. Ya, berarti dia toko D mengirimkan distributor D mengirimkan ke toko 2, sisanya ya mengirimkan 100 ya. Jadi saya ulang ya, di sini berarti distributor D dapat mengirimkan ya persediaannya ke toko kedua yaitu 100 ya, karena sisanya 100. Nah, ini berarti di sini ya saya coret nih sudah terpenuhi. Berarti ya toko kedua dapat kiriman dari distributor A 100, toko kedua dapat kiriman dari B 200, toko kedua dapat kiriman C 600, toko kedua dapat kiriman D 100. Nah di sini berarti berkurang dari tadi persediaannya itu tinggal berapa ya, persediaannya ini ya, persediaannya itu kan sudah diambil 100 ke toko kedua, maka sisanya ini adalah 400. Oke. Nah, kita lihat, nah toko D bisa mengirimkan ke toko ketiga ya, ke toko 3 berapa? 400, sedangkan kebutuhan di toko ketiga juga 400. Nah, berarti di sini ya terpenuhi nih ya, terpenuhi berarti 400. Oke ya. Nah di sini, nah sampai sini selesai, berarti semua ya di sini kita sudah mendapatkan ya pengisian yang sudah terpenuhi. Nah sekarang gimana, kita akan menghitung nilai biaya optimalnya ya. Optimal itu artinya yang biaya terendah gitu ya. Nah di sini hitungannya gimana ya. Nah di sini adalah A1 ya. Di sini ada distributor A1 berarti apa? 200 dikali dengan biayanya. Biayanya berapa? 5 ya, 5.000, 5 aja ya gitu ya. Berarti nilainya berapa? Berarti 1.000. Nah gitu ya. Kita hitung, kita rincikan. Kita lihat lagi yang berikut ya. Ya di sini ya A2 ya, berarti A2 nih ya, nih ya A2 ini A1 A2 sama dengan ya, A2 sama dengan berapa, yaitu 100 dikali 3 ya, 3.000, tapi kita angka kecil aja 3 ya, sama dengan nilainya berarti 300. Salah ketik, 300. Yang berikutnya ya kita baca, yang berikutnya yang B ya. Nah ini B, dia tuh ke B2, berarti dari distributor ke B2 ya, ini kan B2 ke toko kedua sama dengan ya, ini nilainya berapa? 200 dikali ongkos kirimnya 9.000 ya, 200 dikali dengan 9 ya, sama dengan berapa?
ya, 1.800. Nah, yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah ini kita udah hitung. Berikutnya yang C ya. C ke toko ke berapa? Ke toko kedua ya, ke toko kedua sama dengan ya, nilainya berarti ya 600 dikali ongkirnya adalah 7.000 ya, berarti ya berapa tuh? 36.000 ya. Nah, gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini berikutnya. Ini udah nih ya. Berikutnya dari D, dari distributor ke toko kedua. Berarti ya 100 kebutuhannya dikali ongkirnya adalah 1.000. 1 ya, berarti 100. Yang berikutnya yang berikutnya adalah ini D ke toko ketiga ya, toko ketiga, D ke toko ketiga. Kita bisa lihat ya, yaitu 400 dikali ongkos kirimnya adalah 4.000 nih. Ini 4 nih yang merah ya, kali 4 ya, sama dengan nilainya adalah 1.600. Oke, itu ya. Kita bisa lihat, coba kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Salah nih saya tadi, bukan 36.000, 42.000 ya, 42.000. Nah, berarti di sini ya kita jumlahkan ya, kita jumlahkan di sini. Ya, coba saya jumlahkan ya. Tambah 1.800 tambah 42.000 ya, ditambah 100 ya, tambah 100 ditambah 1.600. Nah, itu totalnya ini di sini ya, totalnya ya, biaya pengiriman 46.800 ya, tinggal ditambahin nolnya aja ya, berarti total biaya pengirimannya itu biaya optimalnya adalah 46.800. Inilah dengan cara menggunakan metode Northwest Corner. Nah, kalau hitung lagi ya di sini ya, jangan sampai salah ya penghitungannya ya. $4.200. Kok saya kebanyakan yang 4.200 nih. Waduh, saya tuh kok 42.000. Pasti di ya, hilangin 1 ya. 200 kali 5 1.000 benar, 100 kali 3 300 ya, 200 kali 9 1.800 ya benar, 16 kali 7 4.200. Aduh, kenapa 42.000? 100 ya, 400 kali 4 1.600 ya. Ya, ini berarti ini ada saya ulang hitung lagi dari awal ya. 1.000 tambah 300 tambah 1.800 ya, tambah 4.200 ditambah 100 ditambah dengan 1.600 ya, 9.000. Salah saya ya, jauh banget angkanya, jauh banget, maaf ini kesalahan kelebihan angka. Berarti totalnya adalah 9.000 ya, 9.000 nih ya, tinggal tambahin nolnya 3 aja nih ya. Berarti itu untuk metode Northwest Corner ya, bahwa biaya pengirimannya adalah 9.000 ya, 9.000 ya,
yang sebagai biaya optimal ya, sebagai biaya optimal ya. Nah, berikutnya nanti saya akan melakukan perhitungan yang menggunakan metode biaya termurah yaitu ya. Oke, saya rasa ini cukup jelas ya nilainya. Jadi biaya optimal ya pengiriman ya adalah 9.000.